Ya, oke ya, Nil ya. Selamat siang ya. Ya, kita kembali lagi ke channelnya kita ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu di induksi elektromagnet ya. Tiara, tolong. Ya, ingat ini ya. Bagian pertama yang akan kita belajar itu tentang konsep induksi elektromagnetik. Nah, awal sekali ini kita belajar tentang flux magnet, ya. Apa itu flux magnet? Flux magnet itu adalah banyaknya garis-garis gaya magnetik yang masuk ke dalam suatu luasan ini. Jadi luasan ini anggaplah ini berbentuknya adalah berbentuk lingkaran, ya. Kalau bentuknya oval seperti ini, kalau kita gambarkan itu bentuknya adalah lingkaran. Ada yang tahu luas lingkaran itu apa? Hah? Pi dikalikan R kuadrat. Iya. Ada yang tahu kenapa luas lingkaran pi R kuadrat? Nggak tahu. Nanti kapan-kapan Ibu kasih tahu ya. Harusnya kamu tanya waktu SMP itu. Ibu, kenapa itu luas lingkaran pi R kuadrat gitu ya? Waktu Ibu ngajarin matematika anak SMP di SMP Gamaliel dulu itu, Ibu turunkan nih. Kenapa luas lingkaran itu sama dengan pi R kuadrat? Kenapa keliling lingkaran itu sama dengan pi dikalikan D ya? Nah, jadi anak-anak tahu tuh, ya. Nah, ini flux ya. Flux ini bentuknya luasnya adalah luas lingkaran ya. Jadi banyak garis-garis gaya yang masuk ke dalam luasan ini yang kita namakan dengan flux magnetik. Jadi dirumuskan flux itu adalah sama dengan B dikalikan A, tetapi ada syaratnya tuh, yaitu bahwa B-nya ini harus tegak lurus dengan luasannya. Ya, harus tegak lurus dengan luasannya. Jadi kalau misalnya luasannya ini adalah meja ini atau lantai ini, maka ini harus persis tegak lurus, bentuknya persis tegak lurus. Nah, kalau tidak tegak lurus ya, kalau tidak tegak lurus, maka kita harus mencari komponen-komponen yang tegak lurus itu. Misalnya ini ya, ini adalah luasannya nih ya. Luasannya ini seperti ini, kemudian ada B ini yang membentuk sudut. Ya, membentuk sudut. Maka kita harus mencari komponen daripada B ini yang tegak lurus terhadap bidangnya. Ya, terhadap bidang. Jadi di sini anggaplah sudutnya adalah tetanya ini, teta ya. Lalu ini adalah B-nya. Kemudian ini adalah B yang tegak lurus terhadap bidangnya, terhadap lantainya misalnya. Nah, hubungan antara B tegak lurus dengan B di sini dan teta di sini ini kan sami kan, samping miring kan. Maka kita menggunakan apa? Sami itu kan cos kan, trigonometri kan. Berarti B tegak lurusnya di sini, B tegak lurus itu sama aja dengan apa? B dikalikan dengan cos daripada theta. Maka rumus daripada flux ini yang B kali A menjadi B A cos theta. Seperti itu. Nah, B itu arahnya kemana? Itu dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Seperti ini nih, dari utara menuju ke selatan ya. Dari utara menuju ke selatan. Ya, oke ya. Itu tentang flux magnetik ya, flux magnet. Oke, sekarang kita akan melaju ke bagian berikutnya ya. Ya. Ini bagaimana caranya kita menentukan GGL induksinya di sini. Kayaknya ada yang lewat deh. Oh enggak ya. Ini ada yang kelewat. Oke. Nah, ini untuk menentukan GGL induksi ya, gaya gerak listrik ini konsepnya ini. Nah, ini kalau ada di sini, ini ada magnet nih ya. Ada magnet di sini. Ini magnet. Kemudian ini ada kumparan. Kalian ingat enggak menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan kutub utara selatan pada lilitan ya, lilitan kawat yang dialiri arus listrik. Pernah melakukan percobaan yang kawat paku ya dililiti kawat email ya, kawat tembaga, kemudian ujung kawat tembaganya itu isolasinya itu dikupas lalu dihubungkan dengan batu baterai, kemudian pakunya didekatkan kepada paku-paku kecil. Pernah melakukan percobaan itu enggak? Harusnya pernah di SMP ya. Nah, atau SD malah ya. Nah, itu besinya kan berubah jadi magnet kan? Nah, bagaimana cara menentukan kutub magnetnya? Nah, cara menentukan kutub magnetnya ya, cara menentukan kutub magnetnya itu kalian menggunakan apa? Menggunakan kaidah tangan kanan tuh, ya, kaidah tangan kanan. Nah, sekarang untuk ini ya, kaidah tangan kanan cara menentukannya seperti ini.
Kalau arah arus di depannya kita harus ngikut pakai ini, ikut pakai pulpen ya. Ibu akan ngikutin kamu deh, ya ngikutin mukamu ini. Jadi ini dipegang pakai tangan kiri, ini harus pakai tangan kanan. Ini bayangkan ini ada lilitannya gitu, ya ada lilitannya. Ya, bayangkan ada lilitannya. Yang kamu perhatikan ini adalah lilitan yang di sini nih. Ini 4 jarinya Ibu. Ini adalah lilitannya. Nah, arah lingkupannya ini itu adalah menunjukkan arah arusnya itu kemana. Di bagian depan ini arah arusnya kemana. Kalau arah arusnya di sini arahnya naik, semuanya naik ya. Kalau naik satu pasti semuanya naik. Berarti kamu lingkupnya begini, set. Ikut tangannya Ibu aja, ya. Kan ini Ibu membayangkan ini adalah tanganmu gitu ya. Maka ini ibu jarimu kemana? Itu ini menunjukkan arah utara. Ya, ini utara, berarti selatannya ada di sini. Tetapi kalau misalnya arahnya seperti ini, lilit arusnya turun, ya, yang di depan ini turun arahnya, berarti ini seperti ini. Maka ibu jarimu akan arah turun ke sini. Maka ini utara, di sini selatan. Seperti itu, ya. Kalau ibu sekarang ibu ikut kamu jadi cerminnya ibu gitu ya, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau yang di depan itu kawat berarti di sini kan, di depan muka aku di sini. Nah, ini turun berarti ini utara, ini selatan. Tapi kalau naik berarti posisinya seperti ini. Ini utara, di sini selatan. Seperti itu. Ya, sama halnya ini yang di sini nih sekarang. Ini kalau ada kumparan, ya, ini kawat nih. Ini dihubungkan dengan galvanometer. Waktu magnetnya belum masuk, itu jarum galvanometernya itu yang di tengah ini, yang B ini. Ya, masih ada di angka 0. Tetapi pada saat utara masuk ke dalam sini, itu jarum galvanometernya menyimpang ke kanan. Itu membuktikan apa? Di dalam kawat yang tidak dihubungkan dengan sumber tegangan, itu mengalir arus. Maka arus yang mengalir di sini itu namanya adalah arus induksi. Itu siapa itu yang cantik sekali itu yang sedang mainan tempat? Ya, lihat ke sini, bukan lihat ke situ. Nggak kelihatan tuh di situ gambarnya ya. Ya. Ya, jadi pada saat magnet ini masuk, yang utaranya masuk, ini jarum galvanometernya, Abel, lihat ke sini, Bel, menyimpang ke kanan. Ini membuktikan apa? Bahwa di dalam kawat ini itu mengalir arus. Mengalir arusnya itu namanya adalah arus induksi. Nah, arus yang timbul pada kumparan ini namanya adalah arus induksi, ya. Nah, pada saat magnet ini masuk itu menyebabkan apa? Ada perubahan garis-garis gaya. Nicholas, lebih menarik bolpenmu daripada ibu kah? Ya. Pada saat magnet itu masuk, itu berarti ada perubahan garis-garis gaya yang masuk ke dalam kumparan. Jadi ini kumparannya, ini magnetnya masuk ke sana. Itu ada perubahan garis-garis gaya, ya, jumlahnya atau fluxnya di situ, maka timbullah arus. Arusnya namanya itu adalah arus induksi. Itu pada saat masuk. Kemudian setelah magnet itu masuk, didiamkan. Maka jarumnya akan kembali ke 0. Nah, pada saat, kan tadi yang utara yang masuk. Kalau keluarnya berarti selatan yang keluar duluan kan? Nah, pada saat selatan keluar, jadi kita tarik keluar itu magnetnya, maka jarumnya ini akan menyimpang lagi ke arah yang berlawanan. Jadi dia menyimpang ke kiri, seperti itu. Nah, arus yang timbul ini namanya arus induksi. Ya. Kalau beda potensialnya, berarti GGL-nya namanya adalah GGL induksi. Nah, sekarang lagi. Ya, kemarin kita menggunakan kaidah tangan kanan, itu untuk menentukan apa? Induksi magnet kan? Ini kawat. Arus naik, titik di kanan masuk, B-nya, di sini keluar kan. Arus turun, di sebelah kiri masuk, di sebelah kanan keluar kan. Yang berikutnya itu menentukan apa? Ini B, ini I, di sini adalah F kan. Ya, jadi kalau induksi magnet masuk, arus naik, maka telapak tanganmu itu arahnya menampar kemana, itulah gaya Lorentz-nya, ke sini, ke kiri. Kalau B-nya masuk, arusnya turun, maka Lorentz-nya akan ke kanan. Ya, B masuk, arus ke kiri, maka Lorentz akan ke bawah. B masuk, arus ke kanan, maka Lorentz akan ke atas. Ya, itu untuk menentukan arah gaya Lorentz. Nah, kaidah tangan kanan lagi tadi dipakai untuk apa? Menentukan kutub utara dan selatan ya. Kalau di kumparan depan ini naik, maka utara di sebelah kiri, selatan di sini. Kalau di sini turun, berarti seperti ini posisinya, maka ini utara ya. Ibu jarimu menunjukkan arah utara. Itu untuk menentukan kutubnya, ya.
Nah, sekarang berikutnya lagi, kaidah tangan kanan ini digunakan untuk menentukan apa? Menentukan arah arus induksi yang timbul pada kawat jika kawat itu masuk ke dalam garis-garis gaya magnet. Jadi ini bukan magnetnya yang bergerak sekarang, tetapi kawatnya yang bergerak. Nah, kita lihat ini di sini, ya. Ini kutubnya adalah kutub utara, ini kutub selatan. Berarti induksi magnet itu dari arah utara menuju ke selatan. Maka induksi magnetnya adalah turun. Nah, lalu ibu jarinya sekarang itu menunjukkan arah gerak daripada kawat itu sendiri. Telapak tanganmu menampar kemana, ya itu menunjukkan arah arus. Jadi kita ikutin itu dulu, ya. Nah, kalau B-nya turun, kemudian V-nya masuk, berarti kawatnya ini bergerak masuk ke sana. Maka Lorentz, arusnya yang mengalir pada kawat itu, di kawat PQ kita lihat, berarti dari arah P menuju ke arah Q. Ya, aku gambarkan ya. Ini kawat ini ya, ini geraknya masuk di ke sana nih. Pada saat dia masuk. Ini berarti V. Ini V ya. Ya kan? B-nya kan turun. Ini yang B ini. Ini B. B turun. Ya. Jadi ini B turun. Kemudian V ke sana. Ini B. Ini V. Coba kamu ngikutin. I-nya kemana? Masuk bidang kertas kan? Iya. Ibu pakai warna blue ya. Nah, I-nya ke sana tuh. Ini adalah I. Nah, kalau I ini kita bawa ke sini, di kawat PQ, berarti dari kawat P menuju Q atau Q menuju P? P menuju Q. Maka arusnya pada saat dia bergerak masuk, I-nya ini ke sana nih. Dari P menuju Q. Nah, sekarang kalau kawatnya bergerak mundur, ya kawatnya mundur nih ke sini nih, pada saat ditarik. Berarti ini kita tarik ke sana nih, ini V-nya ini. Ini adalah V. Maka arusnya kemana? Dari mana ke mana? Dari Q menuju ke P. Ini arusnya sekarang, ini I-nya. Berarti pada saat dia bergerak keluar, maka I-nya kemana? Ini kan, bukan ke bawah, keluar bidang kertas. Dari Q menuju ke P. Ya, ya seperti itu. Jadi sudah kita belajar kaidah tangan kanan beberapa ya, dipakai selalu tangan kanannya kita. Jadi jangan sampai diamputasi ya. Loh iya, tuh nanti kalau diamputasi tangan kanannya kamu pakai apa lagi? Pinjam tangan kanannya temannya gitu ya. Loh, supaya kamu tidak diamputasi, bagaimana caranya coba? Jaga pola makan supaya tidak kena diabetes. Ya, seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Itu untuk menentukan arahnya. Jangan marah-marah. Sorry, enggak apa-apa. Ya. Oke, nah sekarang kita akan menentukan. Tunggu sebentar, ada yang itu lupa tuh, yang flux magnet tadi. BA cos, oh enggak apa-apa. Nah, ini untuk menentukan GGL induksi ya, menentukan GGL induksi. Menentukan GGL induksi itu gaya gerak induksi, jadi beda potensial induksi itu namanya GGL induksi. Bagaimana cara menentukannya? Ya, cara menentukannya. Kita ingat rumus daripada F. F itu kan bil kan? Ya, ILB sin theta ini kalau tidak tegak lurus B-nya. Nah, tetapi kalau udah tegak lurus berarti kamu pakai BIL aja. Lalu kamu ingat rumus apa? Pak Vicky punya PT Fit Irit. Apa itu Pak Vicky? Berarti V itu sama dengan apa? V dikalikan dengan Q. V itu adalah beda potensial, Q itu adalah muatan, kemudian V-nya itu adalah energi, ya. Nah, energi kan sama saja dengan usaha, ya. Nah, untuk mencari usaha V ini itu sama saja dengan F luar yaitu F Lorentz ini kita kalikan dengan delta L. Delta S, dengan delta S. Nah, karena arusnya ini adalah arus induksi, maka kita tulis di sini adalah minus ILBV dikalikan dengan delta T, ya. Kenapa itu jadi ILBV dikalikan dengan delta T, delta S. S itu sama dengan apa? S itu kan sama dengan apa? V dikalikan dengan T kan? Jadi boleh V dikalikan delta T. Nah, sekarang dari rumus ini, voltase ini itu kan sama dengan apa?
V dibagi dengan Q kan? V-nya itu sama dengan ini. Kenapa bisa jadi rumus ini? Ya, jadi ini GGL-nya sama aja dengan V dibagi dengan Q. Sementara V-nya itu adalah ILB, ILB, P, delta T. Ya, lalu ini dibagi lagi dengan Q, ini minus nih. Nah, kamu punya rumus apa lagi? Fit, Kit, Pak Vicky punya PT Fiti Rate, berarti Q sama dengan I kali T. Nah, I di sini kali delta T itu kan sama dengan Q. Berarti sama dengan apa? Minus daripada Q, L, B, V, kita bagi dengan Q. Q dibagi Q sama dengan apa? Habis kan? Maka akhirnya GGL induksi itu rumusnya jadi L, B, V. L itu adalah panjang kawatnya, B-nya itu adalah induksi magnetnya, V-nya itu adalah velocity, kecepatan daripada gerak kawat itu sendiri. Ya, oke ya. Jadi hafalin tuh rumusnya GGL ya, dihafalin. Fluxnya tadi juga harus hafal. Nah, ini berikutnya ya, rumus daripada GGL itu juga dirumuskan sama dengan minus dari D flux per dt. Apa itu D flux? D flux itu adalah perubahan, delta itu adalah perubahan. Berarti flux 2 dikurangi dengan flux 1. Tadi flux sama dengan apa? B A cos theta. Nah, BA cos theta. Kalau delta flux ini kan boleh ditulis menjadi apa? Delta BA cos theta kan? Ada 3 variabel nih. Ada B, ada A, ada theta. Boleh enggak salah satunya yang berubah? Bisa B-nya yang berubah, bisa luas penampangnya, bisa juga sudutnya. Ya kan? Kalau fluxnya yang langsung berubah, kita pakai flux 2 dikurangi dengan flux 1. Tetapi kalau B-nya yang berubah, maka nanti di sini D fluxnya itu boleh B2 dikurangi dengan B1 kalikan A cos theta. Kalau A-nya yang berubah, berarti A2 dikurangi dengan A1. Lalu tetanya yang berubah, berarti cos theta 2 dikurangi dengan cos theta 1. Jadi tergantung nanti yang mana berubah. Nah, ini kalau kawat ini tidak cuma terdiri dari satu lilitan, dia berupa kumparan atau berupa solenoida, berarti jumlah lilitannya itu kan lebih dari satu. Maka dikasih masuklah di sini adalah N. Jadi GGL induksi itu sama dengan minus N D flux per dt. Tanda D flux per dt per delta T ini boleh ditulis menjadi D per dt dari flux. D per dt itu lambang dari apa? Turunan atau integral? Turunan atau diferensial ya. Jadi ini bisa jadi juga jadi ini ya. Ini untuk GGL induksinya bisa min N D per dt daripada flux. Tergantung nanti yang dalam bentuk persamaan apakah A-nya ataukah fluxnya langsung ataukah B-nya ataukah tetanya. Ya itu tergantung. Diturunkan aja. Jadi kalau nanti turunannya apa tetanya yang berubah berarti D cos theta per dt gitu ya. Nah, tergantung. Jadi ini boleh B-nya berubah, boleh A-nya berubah, boleh tetanya yang berubah. Ya, seperti itu ya. Ini untuk GGL induksi. Jadi kalian harus menghafalkan rumus dengan baik ya. Oke, selebihnya ya urusannya nanti diferensial ya. Nah, ini yang tadi Bu bilang tuh ya perubahan-perubahannya. Kalau misalnya yang berubah adalah A-nya, maka ini berarti A2 kurang A1, T2 kurang T1 ya. Kalau B-nya yang berubah berarti nanti B2 kurang B1. Seperti itu ya. Jadi banyak ini yang B-nya berubah nih. B2 dikurangi B1 ya. Begitu, seperti itu ya. Bisa juga nanti DB per DT boleh nggak apa-apa ya. Oke ya, ini kalau tetanya yang berubah. Bukan cos theta 2 dikurangi theta 1, enggak. Tetapi cos theta 2 dikurangi dengan cos theta 1. Kenapa? Karena cos tetanya ini adalah satu kesatuan ya. Oke ya. Jadi sampai di sini dulu. Nanti